Rahayu, rahayu, rahayu. Pemirsa Cahaya Batin, ketemu lagi dengan Cak Monyong di acara Pintu Gerbang Kesadaran Bangsa Nusantara. Nah, hari ini kita akan membaca tentang tahapan-tahapan bagaimana pengalaman batin para narasumber, yang salah satunya adalah Pak Haryadi. Rahayu Pak Haryadi. Rahayu, rahayu. Rahayu, Mbak Slamet. Rahayu. Gak apa-apa, santai saja, Mbak. Santai saja. Dan tidak lupa beliaunya Bapak Anwar selalu ada di tengah kita. Rahayu, Bapak Anwar. Pemirsa Cahaya Batin, karena kita sudah membahas aksara yang 20 dan 40 dari aksara kilas balik, kita akan coba memahami tentang bagaimana yang kemarin disampaikan oleh bapak-bapak para narasumber, terutama dari sahabat-sahabat dan sanak kadang dari Pak Haryadi, bahwa sebenarnya yang disampaikan aksara ini adalah aksara yang terkait sedemikian rupa, terkait dan terhubung. Nah, kita akan coba mendengarkan bagaimana apa yang disampaikan Kudu piye urip iku sejatine. Nah, kita akan melihat bahwa apa yang terjadi dan peristiwa batin apa yang dialami oleh Pak Haryadi sehingga pada umur sekian mengalami peristiwa batin sehingga mampu memahami kehidupan dan berkhidmat kepada kehidupan itu sendiri. Pak Haryadi, saya kepingin mendapatkan sedikit spirit. Mulai kapan pengalaman batin Pak Haryadi itu bahwa sejatine Gusti itu yang harus dipanut dan diikuti? Mulai tahun berapa sudah mengalami peristiwa-peristiwa khusus itu? Atau di tahun berapa Pak Haryadi mengawalinya? Pada awalnya sejak kecil sudah, karena di lingkungan keluarga itu memang lingkungan orang Jawa. Nah, saya sendiri orang Surabaya asli, kelahiran di Kedung Klinter. Akhirnya sering ke Jalan Mawar. Jalan Mawar. Ya. Pada waktu itu dalemipun Pak Sawalatun. Tahun berapa Pak? Itu mulai tahun 79. 1979. Oke, 79, siap. Itu masih kecil, sering dari Kedung Klinter ke Jalan Mawar. Itu tujuan awal hanya mengambil di situ ada pohon kenari. Wah, dengan adanya pohon kenari itu sering nyawati saya, nyawulukur. Setelah itu ada seorang tetangga yang di Kedung Klinter, arep nang Jalan Mawar, ayo melu, ikut. Nah, setelah saya umur berapa waktu itu Pak Haryadi? 79 itu kira-kira umur sekitar 15-an. 15 tahun. Ya. Oke. Terus Pak Haryadi? Nah, lalu di situ hanya guru akhirnya tertarik dengan bahasa Jawa. Akhirnya saya masuk di jurusan seni rupa pada saat itu. Iya. Nah, di situ ada pelajaran di mana di dalam satu karya kita harus mengadakan satu perenungan. Piye carane ngrenung nih? Saya itu ya. Akhirnya ketemu teman-teman, ketemu Mbak Tulus, ketemu Mbak Slamet, ketemu Mbak Triman, ketemu itu pada tahun 2006. 2006, oke. Di situ mulai. 2006 ya? 2006. Oke, terus Pak. Akhirnya di 2006 sepakat awalnya Ururi Budoyo mengadakan satu kegiatan yang namanya Junjung Derajat. Oke. Nah, Junjung Derajat pada awalnya itu tujuannya untuk mengenalkan di mana menarik pusaka itu agar lingkungan sekitarnya itu tahu wujudnya pusaka ngene iki lho. Ana sing ladrang, ana sing eluk, ana pamor, ana gonjo, ana
sarungnya itu rongkoni. Nggih. Ini. Memang pada zaman dulu selalu orang menilai melihat pusaka dilihat dari mitosnya. Mitosnya. Karena saya seorang perupa, akhirnya Ya. saya pelajari. Itu ada pamor. Bagaimana proses pembuatannya? Ternyata bahan-bahan itu bisa digunakan untuk membuat pamor dengan lipatan itu. Akhirnya lama-kelamaan saya diajari untuk sungkem. Untuk sungkem, kalau di modernnya itu semedi. Nggih. Tahun berapa itu, Pak? Itu mulai 2006 itu Iya, sudah. iya, mulai melakukan sungkem itu tahun berapa? Setelah 2006. Setelah 2006. Oke, 2007. Ya, ada kegiatan. Wah, makin lama lah saya merasakan di dalam sungkem atau di seni rupa itu meditasi. Meditasi. Nah, mengenulke piye carane antarane pikir karo rasa didadekno siji. Akhirnya ketemu, oh gembleng itu begini, nol. Nah, Gembleng namanya. Nah, namanya gembleng. Pada saat kita gembleng itu, di situ ada sesuatu. Ada yang menggerakkan apa? Nah, begitu ada gerakan, begitu ada suara, saya sering sharing sama sesepuh-sesepuh, terutama sama Mbah Slamet. Karena beliaunya mendampingi Romo Semono sejak di KKUN. Nah, dari situ keterusan rasanya uripku kok ya luwih tentrem. Ternyata setelah tanyakan bahwa wong urip nang donya ora perlu njaluk. Gusti wis maringi. Awake mung nyuwun ngapura berproses sehingga proses itu yang akhirnya bisa membuat kita ayem tentrem. Tahun berapa Pak Haryadi merasakan itu gak perlu jaluk, memahami tidak perlu jaluk itu di ayem tentrem itu ayem tentrem. Sekitar tahun 2000-an lah, di mana saya pada tahun 79 sudah mengajar, 2000 itu mengajar. Setelah mengajar ternyata banyak murid yang simpati. Setelah itu saya dalami. Akhirnya tahun 2011 saya diangkat menjadi seorang kepala sekolah. Disitulah saya bertugas harus mikir ke gaji guru, mikir golek murid, mikir sarana prasarana bagaimana. Nah, akhirnya saya ketagihan. Setiap ada satu kejadian, saya selalu sungkem, saya selalu meditasi untuk mohon petunjuk. Sehingga saya hanya ini, Gusti kula nyuwun petunjuk. Sedaya mboten tumut gadah, ingkang gadah namung panjenengan. Kula namung sumindi dhateng ngarsanipun panjenengan. Nyuwun dawuh. Luar biasa. Pemirsa, dekingaman perjalanan Pak Haryadi sebelum nanti ke Mbah Slamet, kita melihat bahwa di tahun 1979 sampai dia di umur 15 saja sudah mengalami sebuah peristiwa batin. Dan kita bahwa dia menyampaikan 2006, bahkan di tahun 2000 dia sudah mengasakan rasanya ayem tentrem itu sampai bersama dengan ketemu dengan Mbah Slamet di 2008 karena 2000 tadi 2007 lalu juga 2008 mulai melakukan proses samedi. Ini cukup ada sebuah percepatan. Apakah betul ini perjalanan Pak Haryadi ini dituntun oleh siapa dan siapa yang sebenarnya membimbing? Itu yang disampaikan Pak Haryadi. Bagaimana kita menembak, bagaimana kita melihat sebenarnya bahwa kita sudah dituntun. Saya ke Mbah Slamet. Mbah Slamet, monggo. Mbah Slamet ini adalah Satria Negara, jadi di KKU dulunya, dan dia mendampingi Romo Semono. Bagaimana perjalanan peristiwa kebatinan Mbah Slamet ketika mendampingi beliau? Ya. Pertama saya mengatakan rahayu. Rahayu. Saya ya
menceritakan waktu saya meninggal jati dengan Romo. Tahun berapa itu, Mbah? Itu tahun 58. 58. 58. 1000 sebentar. Nggih, terus Mbak, terus Mbak. Saya akan tulis, Mbak. Itu saya ketemu sama komandan saya sendiri, namanya Pak Wiranto. Nggih. Pak Wiranto datang ke rumah, dari rumah menanyakan, awakmu iki apa percaya karo ajaran Jawa? Saya Jawa, Pak. Saya ini orang Jawa. Nek karo wong Jawa, kowe kudu tak ajari maca kunci. Saya waktu itu jam 12, komandan saya datang ke rumah. Nggih. Aku dijak nang lapangan tor Kemjen, lapangan tor. Saya disuruh di Belasari baca kunci. Setelah kita baca kunci, baru ayo saya Suwan Romo nang Perak Barat 93. Tahun 93. Perak Barat 93 alamat. Alamat di Romo nggih. Nggih. Nah, di situ kami baru ceritanya dimijilkan sama Romo. Nggih. Dimijilkan sama Romo. Yaitu kita membaca kunci yang 7 kali itu tadi. Munan-munan Gusti Ngamo Suci tadi, nyuwun pangapura dumateng Gusti Ngamo Suci, sirada sepadan kula sakya, nyuwun jaksane pangwasa kangge jasa jati, nyuwun kangge nate itu ndanya itu 7 kali. 7 kali. Ya, setelah itu saya disakjo mijil satrio sejati sama Romo. Itu saya sendiri yang saya sendiri ya sudah ikuti apa daunnya Romo. Waktu saya sabdo dengan Siro Satrio Jati Sekti Mandoro, saya wajib sebagai sabda gas, saya itu naik ke atas. Seperti saya tidak orang dunia awak rogo, seperti ke atas kalian. Setelah itu aku bisa balik nang ngisor mana sesuai, ya itu lalu menengok perasaan saya. Tahun berapa, Pak? Ya itu tahun 58 itu. 1958. 8. Ya itu. Setelah itu saya mengatakan mungkin saya meninggal jati sama Romo meninggal jati itu dikatakan neng alam kene ya nang alam kelanggangan, maksudnya alam kesampurnan. Itu semua lalu ditanggung jawab oleh saya kira Romo tadi. Setelah itu peristiwa itu yang saya alami luar biasa. Oke, monggo Pak. Saya jadi putra Romo itu bukan kok enak, kejadiannya itu macam-macam. Seperti anak saya umur 7 tahun, itu anak saya perempuan itu di Desino. Terus keterangan, saya masih mbak pistol itu. Kalau saya enggak didawi Romo, saya tembak. Supirnya. Karena saya, itu ada kadang Cina, mereka kadang Cina dari Pak Sawaladun kolonel tadi lari ke Purworejo. Romo di Purworejo. Bahwa putranya KKU namanya bersama benar. Romo daunnya persis apa yang saya terima. Ora apa-apa di situ. Jadi kejadiannya kalau keterangan dokter, anak saya tidak punya anak. Karena ini sudah ya. Nyatanya anaknya masih tetap punya anak. Jadi tentara semua itu loh. Jadi pengalaman luar biasa. Saya alami. Luar biasa. Bukan itu dong. Saya waktu itu Suwan Romo. Saya matur Romo. Istri saya masih hidup sekarang, istri saya sudah nggak ada. Iya. Nah, Pak, ini nang basic kok rasanya ora enak. Baca kunci, saya bilang. Baca kunci itu jadi ini saya ke sana itu orang umum ini, bukan hanya Putra Romo, tidak. Yang Putra Romo hanya saya sama istri. Iya. Apa kejadian? Bus yang saya tumpai jam berapa itu nggak tahu di stasiun mana. Yang jaga itu masih tidur ngorok pintu palang nggak ditutup. Bus yang saya naiki tidak bisa mundur, tidak bisa maju. Padahal mesin hidup berusaha masuk.
sepur mus luar biasa. Ini saya pernah ngalamin luar biasa. Jadi ini saya itu betul-betul waduh Romo itu luar biasa. Ini saya yang salami itu. Bukan itu toh. Ya macam-macam yang sudah saya alami. Ada peristiwa yang luar biasa. Sampai saya pernah saya matur Romo kenging nopo ya Sutiarso niku kenging aku masalah niku. Romo dawuhe ana putrane Romo siji ora apa. Jadi kita semua saya anukan. Ya untuk peristiwa yang kita ya ikuti macam-macam. Seperti kita di Tuban, dipegang sama apa mau CBM dan sebagainya. Itu semua luar biasa yang saya alami. Iya. Jadi itu. Jadi sebetulnya saya mengakui. Tadi sampai ke masalah apa permintaan macam-macam. Iya. Saya puasa nggak boleh puasa sih bener nah gua minggu itu pernah saya tanyakan. Jadi kita itu orang perlu njaluk Romo sudah maringi gitu loh kan. Ojo ngemis. Nggih. Nah, itu semua saya anukan. Memang dari Romo itu sebenarnya tidak ada masalah. Kita itu sudah dikatakan wis ora susah nyuwun. Wis bakalan diparingi, betul. Itu yang sudah saya alami. Itu buktinya banyak yang sudah saya buktikan. Jadi kita itu tidak bisa dinalar gitu. Dinalar, ya. Tidak bisa. Ya. Apa masih banyak ya? Kurang apa masih ada? Ya. Masih ada. Ya, nanti kita akan bicarakan lagi. Nah, itu jadi kita itu sebenarnya soal Romo itu untuk saya sudah sangat berkesan. Luar biasa sudah. Karena itu adalah Romo betul. Nggih. Terima kasih Pak Slamet. Matur rahayu. Pemirsa Cahaya Batin, saya ingin sedikit mendapatkan seperti semacam gambar simpul bahwa ketika kita betul-betul berkhidmat kepada ajaran, kepada guru, kepada penuntun, kepada pembimbing, pamomong, ini ada sesuatu peristiwa yang cukup luar biasa. Pak Anwar, ini saya ingin mendapatkan totalitas itu adalah menciptakan nilai yang cukup dalam pengalaman spiritual yang tidak bisa dinalar. Monggo, apa sebenarnya yang terkandung di dalam makna dalam itu ketika kita kembali kepada Jawa? Rahayu, Sugeng Dalu, Romo, Sugeng Dalu. Makna terdalam totalitas dalam spiritual atau dalam proses pencarian Gusti Ingkang Maha Suci. Pertama memang tidak berjalan dengan mudah karena semua tidak sesama dengan nalar pemikiran atau keinginan pribadi yang pada dasarnya hanya nafsu yang menggebu-gebu karena melihat dari diri orang lain, melihat dari kejadian orang lain. Sehingga untuk bisa memproses diri sendiri kita harus melihat dari diri sendiri. Pengalaman pribadi adalah guru yang paling utama, ada ya Bapak seperti itu. Semua bermula dari saya ingin mengenal Sang Pencipta, jadi saya tidak punya guru dan mencari sendiri pada waktu itu. Pada saat proses pencarian setelah saya menikah pada usia 25 tahun, saya mengalami gelisah yang sangat luar biasa. Karena saya merasa akan punya keturunan dan mau saya jadikan apa keturunan saya ini. Karena saya tidak mengerti agama atau tidak mengenal Sang Pencipta pada saat itu. Memang saya sudah beragama, tapi saya tidak menemukan kepuasan karena seolah-olah apa yang saya lakukan itu hanya sebuah seremonial menurut saya pribadi. Akhirnya saya mencari, hingga suatu hari saya terus mencari. Dalam proses pencarian itu tidak ada suatu kenikmatan yang bisa saya rasakan atau bahkan suatu keistimewaan yang lebih yang bisa membanggakan. Tidak ada. Semua berjalan seperti tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Semakin lambat laun yang bisa saya pelajari dari awal itu punya kepercayaan diri walaupun belum terlalu banyak persentasenya. Lebih percaya dengan apa yang saya peroleh sendiri, lebih percaya apa yang saya dapat petunjuk sendiri, dan petunjuk itu saya tidak pernah tanya kepada siapapun. Karena kalau saya tanya kepada siapapun, saya sudah pernah mencoba di antara 1, 2, 3 orang ternyata pendapatnya berbeda.
dengan berbeda bukan berarti salah. Saya harus menemukan sendiri artinya apa. Itu proses perjalanan saya. Sehingga dalam proses perjalanan seperti itu, terus terang, kalau yang namanya ekonomi tidak pernah menang saya. Ekonomi hancur. Walaupun saya sudah berumah tangga. Cuma saya selalu dalam meditasi atau dalam doa di dalam hati saya. Nek aku nglakoni, nek ora iso, aja ngok gawe gendeng Gusti. Mending aku pati. Karena yen aku pati ora ana tracake wis dikubur. Nek aku gendeng, bojo lan anakku iki bakal kewirangan. Itu tekad saya pada waktu itu. Ya syukur berjalan hingga 10 tahun pertama, 10 tahun kedua hingga hari ini, dan semua itu dimulai tahun 97 saya memulai. Awal gelisah karena saya sudah punya pasangan. Sebelumnya banyak kegelisahan sebelum saya menikah, tapi tidak pernah saya perhatikan karena saya pakai untuk minum, mabuk. Jadi kenakalan itu saya ikuti terus karena saya bisa merasakan kesenangan di sana dengan kenakalan. Tapi setelah saya menikah, saya berpikir tidak mungkin saya akan nakal kok ini tidak mungkin. Terus saya mencari ketenangan, mencari proses pencarian jati diri itu memang berjalannya sangat susah. Terkucil dari keluarga, terkucil dari pergaulan. Walaupun saya asli orang Surabaya, saya tidak berani berteman dengan teman saya sendiri yang ada di Surabaya. Karena masih belum mampu untuk menjelaskan apa. Bila mereka itu bertanya, saya tidak mampu menjelaskan. Baru akhir-akhir ini setelah 5 tahun terakhir, ya mungkin 7 tahun, saya baru mulai bisa bergaul, bisa seperti ini, bertemu dengan saudara sedulur KB. Ada waktu ketemu saya main di Joko Dolok itu pun saya juga dengan tidak sengaja, takut mau masuk. Tapi setelah saya masuk, saya sangat tertutup orangnya. Takut berbicara salah dan menyinggung, jadi lebih banyak jadi nerimo yang dikandani manut. Walaupun mungkin saya tidak sepakat, tapi saya tidak meremehkan yang memberitahu karena mereka berusaha membantu atau mengajarkan apa yang luhur ya. Walaupun saya tidak cocok, tapi saya tetap bisa menerima karena saya pada proses itu harus bisa membedakan sopo sejatine ingsun. Jadi insun di sana saya prosesnya seperti itu. Jadi ya sekelumit seperti itu Mas Taufik, memang tidak ada yang istimewa karena untuk proses pencarian Tuhan memang tidak harus istimewa. Di mata manusia kita sama, tidak ada perbedaan. Kalau Sang Pencipta mau menganugerahi atau memberi apa, itu hak Sang Pencipta. Saya tidak berharap, terserah, monggo. Ya. Sudah Mas. Ayo. Pemirsa Cahaya Batin, mungkin tadi yang disampaikan oleh Pak Haryadi, Pak Slamet, dan Bapak Anwar, menurut pandangan orang itu tidak ketemu. Tapi sebenarnya saya menemukan kunci pertemuan dari kalimat ini. Mohon maaf. Apa yang disampaikan Bapak Anwar bahwa sebenarnya sama dengan Pak Haryadi dan Pak Slamet, bahwa ketika kita sudah betul-betul menemukan jalur yang namanya kepada keilahian atau ke jalan Gusti itu sendiri, maka sebenarnya pasrah menerima tanpa kita harus tanpa soro-soro jaluk. Dan mengenal itulah yang sebenarnya harusnya menjadi jalan untuk kita. Apapun menurut Mas Anwar itu menemukan Gusti memang tidak mudah. Tapi menurut Mas Anwar juga tidak istimewa. Berbeda dengan pembedaan kalimat antara pertama dan kedua. Sebenarnya semua manusia dilahirkan dalam keistimewaannya masing-masing. Hanya saja mungkin standar ukur menilai keistimewaan itu karena melihat yang lain. Saya melihat Mas Anwar sangat istimewa karena dalam pertemuan ketertutupannya menemukan seorang yang mungkin berbeda dengan sebelumnya. Pak Haryadi bertemu dengan saya sebenarnya sederhana, tapi saya menemukan pada tingkat terakhir ada sebuah keistimewaan. Mbah Slamet sebagai satria negara yang menjaga laut dan darat, sebagai pejuang dan menjaga Nusantara, masih menemukan di antara perjuangan dan tugas
sebagai satria negara yang ada di laut masih ditunjukkan kepada jalan ketuhanan, keilahian. Pemirsa, itulah yang sebenarnya cahaya batin. Maka mari kita lihat seperti yang sudah saya coret, Tritunggal, Trisila, Trisakti, dan Tribuana adalah di dalam diri kita sebenarnya. Maka Gusti yang akan selalu mengajarkan kepada tingkat kesucian batin. Terima kasih, pertemuan kali ini sangat berkesan. Rahayu, rahayu, rahayu.